Batas suara apa di mana? Oh, kagak kelihatan, Bang. Oh, ini pakai ini. Oleh informasi ibu, nanti sebelum dimulai kita akan baca surat Al-Mulk melanjutkan yang bilang ayat 13 sampai dengan ayat 26. Jadi sebelum kajian kita akan dibawa dulu sama-sama supaya kajian hari ini mendapatkan barokah dan bersama. Maka yang dibahas ini kuat atau tidak Al-Quran bisa membuka surat Al-Mulk ayat 13 sampai dengan ayat 26. Abang harus bismillah. Halamannya 563 kalau Al-Quran Mushaf Standar Indonesia 563. Perjuangannya. Amin. Sayap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pada kesempatan kali ini atas karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan kemudahan untuk menghadiri kajian bulanan dan bersama gadis dalam majelis ilmu. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai dari hari ini, kita sama-sama dahulu mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti lanjutkan akan membaca surat Al-Mulk dari ayat 13 sampai dengan 26. Setelah itu nanti akan pemaparan dari Ustaz dari pelajaran reses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Baik, tidak lama lagi kita lanjut dengan pemaparan dari Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita insyaallah program DKM dan musyawarah untuk rutin tiap bulan, khususnya buat jamaah Masjid Darus Sa'adah. Kita mengkaji untuk bekal kita menghadapi kehidupan setelah kematian. Makanya kita namakan MDH, Majelis Darus Sa'adah. Dan makna Darus Sa'adah itu artinya tempat kebahagiaan. Itu arti dari Darus Sa'adah. Dan tempat kebahagiaan itu nama dari surga. Karena di surga itu tempatnya kebahagiaan. Artinya bahwa jemaah Darus Sa'adah kita punya harapan ingin mendapatkan hal itu insyaallah. Amin. Kita sampai amin tapi haus. Jadi gitu. Dan MDA di samping singkatan dari Majelis Darus Sa'adah juga adalah Majelis Dakwah Akhirat. Karena memang program Masjid Darus Sa'adah yang tiap bulan ini yang
person yang isi adalah saya. Itu memang kita ingin mencoba menata, menyiapkan diri kita untuk bisa menjadi ahli surga insyaallah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut di akhir zaman. Karena ternyata memang untuk masuk surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan fa'man aqwa taqwa wa saddaqu bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Itu langsung Allah katakan sendiri. Adapun orang-orang yang aqwa, yang memberi, yang sedekah, yang berinfak, yang banyak menebarkan kebaikan, wattaqwa, kemudian berusaha untuk jadi orang bertakwa, wasaddaqu bil husna, membenarkan surga. Al-husna itu maknanya surga. Jadi al-husna itu nama lain dari surga. Wasaddaqu bil husna, membenarkan surga, artinya bahwa orang-orang yang memberi, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang berkontribusi, orang-orang yang ingin menjadi bertakwa itu pasti orientasinya ingin masuk surga. Kata Allah, fasanuyasiruhu lil yusra, Allah mudahkan menuju kemudahan. Dan itu adalah zaman yang hari ini insyaallah. Amin ya Allah. Doa wisdom. Amin. Lulus. Masih ngomong kemeng. Nah makanya begitu kita kemarin bulan lalu membahas tentang dua hal yang membuat kita merdeka, yaitu Al-Quran dan iman. Masih ingat kan ya? Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal imanu walakin ja'alnahu nuran man nasa'u min ibadina innaka latahdi ila siratal mustaqim. Allah mengatakan begitu. Yang demikian itu kami wahyukan kepadamu ruhan. Ruhan itu artinya diterjemahkan oleh ulama Indonesia Al-Quran. Min amrina, dari perintah kami, makunta tadarima kitab wal iman, yang sebelumnya kamu yang Muhammad belum tahu apa itu kitab, belum tahu apa itu iman. Walakin tetapi kami jadikan bagimu nur, cahaya, ya, kepada hamba-hamba kami yang kami kendaki. Min ibadina min man nasya'u min ibadina. Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau ya Muhammad membimbing manusia menuju jalan lurus. Apa itu jalan lurus? Jalan menuju surga. Jadi kuncinya dua, kitab dan iman. Makanya kajian hari ini yang akan kita rutinkan tiap bulan, pekannya maksimal untuk pekan kedua. Kalau bentrok dengan acara dari acara yang kemarin di Telkom ya kita geser ke pekan depan. Pokoknya tiap pekan kita tiap bulan tiap insyaallah akan dirutinkan. Dan intinya adalah bagaimana kita mengkaji menata hidup kita semampu kita, sebisa kita jalan menuju surga. Nah, untuk bisa kita memaksimalkan Al-Quran, untuk kita bisa meningkatkan iman kita, langkah pertama adalah kita mesti mengerti dulu yang menjadi dasar sesuatu kerjaan kita, aktivitas kita, ibu-ibu bapak dinilai oleh Allah. Dan itu cuma satu, iman. Lihat ayatnya, tambahkan buka. Surat 16 ayat 96. Yang punya Quran itu buka, langsung buka dan baca langsung ayatnya pada. Nah, 16 ayat 96. Ya, ayat 96. Mengadil bawa apa ya bawa Quran, nanti bulan depan bawa Quran Pak. Insyaallah kita mulai bawa Quran.
ما عندكم 97. Salah 87. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya jemaah, Allah mengatakan man amila sholihan, siapa yang beramal soleh. Jadi perbuatannya, amalnya itu dilihat oleh Allah. Cuma syaratnya agar amalannya, agar perbuatannya dilihat oleh Allah adalah wa huwa mu'min. Syaratnya beriman. Siapa yang beramal soleh min zakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, ini kuncinya, wa huwa mu'min, baru Allah lihat. Kata Allah yang pertama, lalu yanahu hayatan thayyibatan, Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Kalau ini dunia, kehidupan yang baik itu di dunia. Kehidupan yang baik di sini tidak identik dengan kekayaan. Kehidupan yang baik di sini, dia dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun akan selalu mendapatkan ketenangan, bukan kesenangan. Bedanya S dengan T. Makan yang enak T atau S? Kalau bapak enaknya es atau teh? Teh. Ya Pak ya? Oh gitu. Teh atau teh itu ketenangan. Maka kalau begitu, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik di sini bukan kaya. Buat apa kaya hidupnya? Gelisah, ya kan? Walaupun dia nggak punya harta, tapi hidupnya tenang. Di mana? Tenang. Kaya tapi tenang. Kaya tapi tenang. Jawab gitu. Tapi yang benar itu pilihan. Subhanallah, luar biasa. Malu sana. Kadang-kadang doa gitu. Nah, cuma syaratnya adalah kita penuhi dulu. Kalau kita ingin dapat ketenangan, syaratnya dipenuhi dulu apa? Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Nah, untuk disebut sebagai orang yang beriman, syaratnya harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Betul tak? Apa itu dua kalimat syahadat? Sudah apa jemaah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuma persoalan banyak yang nggak paham. Kenapa kita mesti bersyahadat? Nah, hari ini kita akan bahas pentingnya syahadat. Sehingga akhirnya nanti jamaah paham apa itu syahadat, kenapa syahadat. Sehingga kita akan lebih terus, kita akan pegang syahadat kita sampai mati. Yang kalau dalam pewayangan di zaman para wali disebutlah kalimatu solo. Apa itu kalimatu solo? Itu kan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia
kalimat syahadat. Makanya syarat orang boleh nonton wayang di zaman Sunan Kalijogo itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru dia boleh masuk. Nama pintu gerbangnya Gapura. Gapura itu bahasa Arab, gopur, ampun. Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dosa-dosa lalunya diampunkan oleh Allah karena diterima keislaman. Jadi di istilah orang yang namanya pintu gerbang disebut Gapura. Itu metodologi dakwahnya Sunan Kalijogo. Dengan menggunakan wayang dimunculkan tokoh punakawan, Semar, Gareng, Bagong, Petuk. Mau di Sunda, Cepot, Gareng, Walat. Cepot, Bagong, Walat. Cepot yang Gareng ke sana. Benar nggak? Atau kembali? Cepot-cepot, gareng-gareng yang mana bisa? Tapi tidak apa-apa kan? Cuman akhirnya kesini-sininya yang terkena cepot Bungkul. Padahal tokoh sentralnya Semar. Siapa Semar? Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Wali pertama. Wali Songo pertama itu pemimpinnya adalah Syekh Malik Ibrahim, utusan dari Empati Sultan Bulog II, Kesultanan Utsmaniyah, mengirim para guru-guru untuk mengajar umat Islam di Indonesia atas permintaan Raden Bata. Maka dimunculkan oleh Sunan Kalijogo kalimatus sodo, 2 kalimat syahadat. Apa pentingnya kalimat syahadat? Apa pentingnya urgensi syahadat yang pertama? Urgensi syahadat yang pertama adalah 1 pintu gerbang masuk Islam. Orang kalau bersyahadat bisa dikatakan sudah seorang muslim. Walaupun dia memuji-muji Quran, memuji-muji baginda Rasulullah SAW, kalau belum mengucapkan syahadat, tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim dan belum kena kewajiban melaksanakan yang disebut dengan mu'alaf. Jadi mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam sebelum mengerti kewajiban. Kalau sudah mengerti kewajiban, udah bisa baca Quran, udah bisa melaksanakan ibadah, sholat segala macam, bukan disebut mu'alaf lagi, sebutnya muslim. Makanya mu'alaf itu termasuk kategori mustaqim, berhak untuk mendapatkan zakat. Agar karena rata-rata mu'alaf itu suka diusir oleh keluarganya, diculkan oleh keluarganya karena masuk Islam, terus kalau setahun 2 tahun mu'alaf kita mah muslim. Di kita mah gitu, saya mau mu'alaf. Kira masuk Islamnya 5 tahun yang lalu, mu'alaf kan? Jadi kita harus tahu dulu mu'alaf itu siapa. Jadi enak, dia tiap tahun dapat zakat dan mu'alaf, bukan tahun dan mu'alaf gitu. Ya, jadi pentingnya syahadat pertama pintu gerbang masuk Islam. Makanya kalau ada orang-orang non muslim yang
Islam, bersyahadat, disaksikan oleh banyak orang, itu lebih bagus. Dicatat oleh petugas agama agar mendapatkan dia bahwa dia dinyatakan sebagai seorang muslim. Dan urusan agama akan memberikan kewajibannya mengajarkan Quran, mengajarkan tata cara sholat sampai dia bisa sholat dengan sendiri, sudah selesai pengalamannya, maka dia disebutlah sebagai orang muslim. Bahkan ketika dia sudah melaksanakan ibadah, disebutlah sebagai orang mukmin. Lihat ayatnya, Kang Farhan 49 buka 49 ayat 14. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini ceritanya adalah ada orang Arab Badui datang ke Rasul menyatakan dia telah beriman. Tapi oleh Allah diperintahkan kepada kita untuk mengatakan belum, karena belum mengucapkan dua kalimat. Ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kata baginda, kamu baru muslim, baru masuk ke dalam Islam. Belum ada ketaatannya. Maka kata baginda, jika engkau taat, sudah ada perbuatan, sudah ada amal, baru dia disebut sebagai seorang mukmin, bukan lagi mu'min. Ya, paham ya, Allah ya. Jadi yang namanya mukmin dilihat dari mana? Perbuatannya. Tadi kan man amila sholihah, siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, baru dilihat adalah. Tadi kan ayatnya ada kata, jika engkau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, enggak dikurangi sedikit pun perbuatanmu. Artinya apa? Pahalanya. La yalikum min a'malikum syai'an. Enggak dikurangi pahala yang kamu kerjakan. Malah kata Allah, dibalas dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga dengan ayat ini seharusnya kita, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Darus Saadah, ibadah kita terhare-hare. Harusnya kerjanya semangat. Allahu Akbar. Begitu sholat. Tak itu kaum. Makanya azan itu suara yang lantang. Ini azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, masih salah. Maka baginda yang muazin itu yang suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu
Beda kan? Tadi saya ngisi subuh di Padalarang, di Kota Baru Parahyangan, azan subuhnya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat saya lah. Cuman saya nggak enak dan bukan ngurus, maka diem aja saya gitu. Anak muda, bujangan, cari kabes gitu, sok coba. Pengen saya ganti sekarang dengan saya, mau tarik soal saya, nanti enak kita pengisi tuh. Ini buat bapak pun kan kalau mau azan, perlu tarik suaranya. Karena pakai mic nggak apa-apa, justru biar terdengar lantangnya teman-teman. Ya, kata Allah begitu. Jika engkau taat pada Allah dan Rasulnya, kata baginda dalam surat Al-Hujurat ayat 14, la yabikum ma'alikum syai'an. Syaratnya tadi apa? Wa mu'min. Dan itu disebut mukmin kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan sudah ada amalan. Nah, cuma di sini pentingnya nih, untuk beramal itu dibutuhkan ilmu. Berarti perlu apa? Naus. Paling mana jalan ke surga? Paling pintu ke paling wetan. Paling mana jalan ke surga? Paling pintu ke panausan. Terus. Yang bisa ke panausan ke bapak. Tinggal di pengajian seremana ibu bapak. Ibu. Tapi neraka paling banyak ibu. Curi kuat Kenapa? Karena banyak ibu-ibu tidak diamalkan. Aku menyatu gitu. Semangat tetap keren. Begitu pas minggu depan, kemana bukunya? Untuk ibu video sana. Kalau rumah saya. Karena gini, pengajian kita, ibu-ibu bapak, pasti materi-materi yang sebelumnya akan disinggung. Artinya ini materinya berurut, berkesinambungan, berkelanjutan. Maka dia bilang, Pak Ustaz, katanya kemarin ini materi yang mana? Ya Allah ya Rabb, berarti kemarin nyata syaratnya di mana kita atau cara baca. Ini penting. Jadi penting sampai pertama gerbang utama untuk masuk. Kita lihat ayat suratnya, lihat surat 17 ayat 15 Kang Farhan. Surat 37 surat As-Saffat ayat 15. Kita Kang Farhan. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. Dan mereka berkata, ini adalah hanya sihir yang nyata. Bukan. Surat 37 ayat 15. Itu. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Oh, itu benar, betul. Coba lihat dulu kitab dulu. 35 katakan 37 35. Lalu kacamatanya. Kacamata mana berapa? 37 35. Ya, baca Kang Farhan 35. Innahum kanu إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون
Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Ya. Jadi syahadatul dua kalimat itu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Titik tekannya pada la ilaha illallah. Itu kalimatul tauhid yang disebut dengan syahadat tauhid. La ilaha illallah. Kita kali ini innahum kanu, sesungguhnya mereka ketika dibacakan dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, yastakbiru. Padahal kalau dia memahami kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan dia dunia. Sebenarnya semua orang bisa nggak mengucapkan la ilaha illallah? Bisa. Cuma apa artinya ucapan kalau tidak disertai dengan pemahaman? Makanya orang yang berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah tapi nggak dipahami maknanya, ya tetap aja garing. Makanya sholat yang tanpa pemahaman, kata baginda, sholatnya cuma gerakan saja. Tapi secara syar'i kewajiban sudah dilaksanakan karena dia sudah sholat. Makanya ada ayat fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Sholatnya ya dikerjakan, cuma gak ada pengaruhnya. Maka muncullah istilah di kita STMJ. Nah, sholat itu maksiat jago, sholat terus gitu. Karena ada orang yang dengan sholat gerakan sebenarnya dia belum sholat. Kenapa? Hatinya tidak sholat. Karena sholat itu intinya zikir kepada Allah, dan zikir itu amalan apa? Amalan hati. Jadi kalau sholat yang benar itu disertai dengan yang disebut dengan khusyuk. Maka diingatkan oleh Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, masih bertingkah laku sombong, seolah apa yang ada pada dirinya milik dia, harta, meja, mobil aing, motor aing, rumah aing, kasih nu aing usaha, nu Allah. Gini-gini kayak rumah tuh kayak iman cenah. Kasih naik naik Allah wae cenah. Itu yang kedua. Yang pertama adalah pintu gerbang masuknya Islam. Yang kedua, pentingnya syahadat ternyata dia adalah intisari dari agama Islam. Adalah la ilaha illallah. Karena isi ajaran Islam adalah mentauhidkan Allah. Jadi kalau ada orang muslim ibadahnya masih melakukan perbuatan-perbuatan musyrik, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah nggak suka, berarti belum mantap Islamnya dia. Karena belum mentauhidkan Allah. Coba lihat ya. Al-Fatihah, An-Nisa ayat 36. Yang mau buka surat An-Nisa surat 4 ayat 36.
الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Awal ayat adalah wa'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Lanjutannya wala tusyriku bihi syai'a, tauhid, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ingat nggak jemaah nasihat bapaknya Luqmanul Hakim pada anaknya, ya bunayya la tusyrik bihi inna syirka zulmun adzim. Wahai anakku, jangan bersekutu, la tusyrik billah, jangan Allah kau sekutukan dengan yang lain, karena sesungguhnya syirik itu zulmun adzim, dosa yang besar. Diingatkan oleh ayat kepada anak-anak, selalu orang tua itu kepada anak yang pertama kali diajarkan kalimat tauhid, karena itu akan menyelamatkan dia dunia akhirat. Jadi seharusnya ketika ibu bapak punya cucu, punya anak, yang pertama kali didengarkan kepada anak cucu kita adalah kalimat Allah. Kenyataan yang paling banyak didengar kalimat apa? Mama. Benar? Benar? Iya. Apa? Harusnya? Ya kan? Ada seorang ibu di Mesir tahun 75, dia lagi hamil, tilawah Quran terus sampai rusak-rusak. Dari Al-Fatihah sampai Anas tamat, 30 juz diulang lagi, tamat, 30 juz diulang lagi. Nah, sementara kalau orang tua kita dulu cuma 2 surat dibaca ketika lagi hamil, surat Maryam dan surat Yusuf. Maksudnya berharap kalau laki-laki seperti Nabi Yusuf, kalau perempuan seperti dua etawah dibaca, begitu lahir gabungan. Harusnya baca dari Al-Fatihah sampai Anas. Ada Ali Imran, ada Ibrahim, ada Hud, ada Yunus, ada Muhammad, Baginda, banyak itu. Karena kita terjebak dengan urusan fisik, kasep, siga Nabi, cantik, siga. Ya, dulu belum ada alat USG misalnya gitu. Nah sekarang kalau hamil, bacalah dari Al-Fatihah sampai Anas, sambil diusap-usap. Ibu sorangan, iya sambil baca Quran sambil diusap. Kalau bawa diusap perut sorangan, berarti datang malam-malam.
telat, alhamdulillah. Makanya Rasulullah itu suka dengan bapak perlu tekan dulu. Rasulullah suka. Udah nggak usah dikasih ya soalnya. Sama yang Tapi dia mulai keras gitu. Allah Akbar. Ya. Jadi yang kedua adalah intisari dari ajaran Islam. Apa itu? La ilaha illallah. Karena kalimat syahadat itu ada dua, kan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid bunyinya la ilaha illallah. Dan ini yang paling tekankan oleh baginda, la ilaha illallah. Karena memang itulah intinya. Bagaimana kita mentauhidkan Kul wallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu tauhid. Disebut surat Al-Ikhlas itu ada dua. Yang pertama Kul wallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang kedua bunyinya gimana? Al-Ikhlas yang kedua bunyinya gimana? Apa? Allahu Somad. Allahu Somad itu ayat kedua. Surat Al-Ikhlas ada dua. Yang pertama Qul huwallahu ahad, Allahu Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat Al-Ikhlas yang pertama. Al-Ikhlas yang kedua Pala pengarang itu ibu. Oh Pak, ada yang apa? Al-Baqarah apa? Al-Baqarah jawaban. Qul ya ibad la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud dinukum itu Al-Ikhlas yang kedua. Belum tahu ya? Iya, tahu. Alhamdulillah. Veteran. Veteran memang. Tadi orang dosa. Tuh ya. Makanya baginda kalau sholat ringan sebelum sholat qiyamul lail ada sholat yang namanya sholat pengantar. Ringannya itu adalah surat yang dibaca Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Karena urutan surat begitu. Nomor kecilan dengan surat Al-Ikhlas kecilan mana? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 112, ya kan? Kalau Al-Kafirun 100 109. Berarti lebih kecil mana angkanya? Makanya didahulukan rakaat pertama Al-Kafirun. Jadi kalau imam sholat begitu bagusnya urutan surat teh. Ngacak rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kafirun. Boleh nggak boleh tidak membatalkan sholat, cuma nggak tertib. Tertib itu urutan. Kalau sudah baca Al-Baqarah maka rakaat keduanya yang setelah Al-Baqarah. Rakaat pertama baca Al-Baqarah ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai dengan kafirin gitu kan. Rakaat kedua Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Boleh enggak? Boleh, cuman tidak tertib. Urutan. Kalau imam yang perhatikan jadi imam tuh bacaannya nggak direncanakan, saka emun. Emunnya eta lah dibaca, wah, tidak berurutan akhirnya. Karena nggak sakit hafalan akhir. Nyampaikan bahwa apa yang menjadi imam, saena
Ini penting. Itu yang kedua, intisari dari ajaran. Makanya syahadatnya nggak boleh main-main. Kalau dia nggak paham syahadat, lihat tingkah lakunya, perhatikan. Dia sudah syahadat sudah, tapi nggak paham. Makanya kelakuannya nggak mencerminkan muslim. Tapi kita tidak boleh menuntut dia kafir karena sudah mengucapkan kalimat. Ini penting. Pentingnya yang ketiga syahadat itu adalah asas perubahan. Asas perubahan. Yang tadinya perbuatannya tidak bernilai, begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, perbuatannya bernilai. Nilainya bisa pahala, bisa dosa. Kalau orang yang nggak beriman, dipastikan nilai perbuatan kebaikannya tidak bernilai akhirat, nilai keburukannya catat oleh malaikat sebagai dosa. Beda dengan beriman, kebaikannya dicatat sebagai dapat balasan akhirat dan dunia. Dosanya dicatat sebagai perbuatan dosa. Itu bedanya antara beriman dengan tidak beriman. Maka tadi ayatnya, siapa yang pertama soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, 2 balasannya, di dunia kehidupan yang baik, ketenangan, di akhirat balasan yang baik dari apa yang dikerjakannya. Artinya seharusnya ibu-ibu bapak-bapak, kalau ibadah kedana semangat. Siap? Punten ibu-ibu, kalau suami ngajak itu ibadah sanes. Ibadah pada lo sanes. Ibadah pada lo kada se. Beda soalnya lihat tuh, beda aja. Ibu-ibu dah. Halo, assalamualaikum bu. Yang masih ada suami. Jadi malu. Semangat tidak. Tidak semangat. Tapi Pak itu mana tuh? Makanya bukan punya Pak udah pakai gula. Kata baginda di neraka paling banyak ibu wanita. Ditanya oleh baginda ke mereka, wanita macam apa yang masuk neraka? Wanita yang tidak bersyukur dengan suaminya. Jadi orang yang bersyukur dengan suaminya sering nolak. Catat. Capek kata ibu. Lupa ya. Kan tadi ibadah kepada Allah kedap. Semangat. Saling paham Pak. Susila kayak Itu pembenaran. Cari pembenaran. Nah itulah manusia selalu nyari Alasan justifikasi. lalu di emutan tes langsung alasan sih orang Jepang. Aku dah. Capek atau orang. Capek. Terus pakai alasan. Analogi sah. Apa? Semangat ke Mas Eko. Tapi sebagai bapak-bapak rendah lapang, Dada. jebar, maafkan. Tidak sih kenapa? Karunya Ibu protes tuh, soalnya terus gitu dibelakan langsung ke mana terus karena Allah Maha Adil.
ayat 14 tuh ada ayatnya. Nomor ayat 14. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh hatimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santunan serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yakni bapak, berikut kata Allah ya orang beriman, istri-istrimu, anak-anakmu bisa menjadi musuh buat Allah. Hati-hatilah jika kau memaafkan, jika kau menyantuni, jika kau mengampunkan, maka Allah Maha Pengampun. Keluarga itu akan diampunkan Allah, maka akan menjadi keluarga sakinah, mawadah. Kalau bapaknya pengampun, bukan dengan namanya apa, kalau istri jadi musuh namanya gitu. Udah ibu semua udah dibela, tenang dibela. Yang sesuai itu ada ayatnya semua. Makanya ibu-ibu ulang itu maksudnya. Itu ibu ada ya kan, aksi itu, reaksi itu sangat tergantung aksi. Karena seger aku dan tidak melihat Allahnya yang memerintahkan. Makanya mukmin itu jelas orang yang beriman ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, hidupnya berubah. Karena tidak lagi berorientasi dunia, orientasinya Allah, tujuannya Allah, targetnya surga. Itu sebenarnya. Sudah berapa tuh? Sudah tiga. Yang keempat, pentingnya syahadat. Yang keempat dia adalah hakikatul dakwah Rasul, hakikat dakwah para Rasul. Jadi syahadat itu hakikat dakwah para Rasul. Makanya semua nabi dari Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah SAW selalu mengucapkan la ilaha illallah. Yang disebarkan la ilaha illallah. Maka kita sebagai umat baginda juga sama, yang kita sebarkan la ilaha illallah. Yang kita tampilkan dalam kehidupan kita la ilaha illallah. Cirinya apa? Kita tak tergantung dengan makhluk, hanya menggantungkan diri kepada Allah. Kita bertawakalnya hanya kepada Allah. Maka setiap keluar rumah doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata. Sudah sepasrahkan ke Allah, langsung kita keluar. Dan begitu ada orang di jalan, kita bisa mengucapkan la haula wala quwwata. Ketika mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu berkenikmatan, subhanallah, alhamdulillah.
kemaksiatan kita beristighfar, astagfirullah. Summa na'udzubillah min semua kembali ke Allah. Gitu. Kayak tadi malam bisa di Depok, misi pengajian di Depok. Semua peserta turun keluar ke suatu bisa, tapi sorangan. Karena kaki kan nggak bisa turun dari lantai 3 ke bawah segala macam. Sudah, nggak usah diprotes, nggak usah marah-marah sama orang lain. Ketika saya ditinggalkan, berarti ini kehendak Allah. Sudah, ya udah cari mandi dulu, sholat di ruangan itu karena mungkin ke masjid. Nggak bisa karena poek gelap, jalannya naik turun tangga, repot. Daripada saya celaka, udah. Mastata'tum kata Allah, fattaqullah mastata'tum, beribadah kepada Allah semampumu. Ya udah di ruangan, di aula, sorangan, tidak berjamaah. Kenapa? Jadi sama yang lain. Biasanya saya ada orang yang selalu saya pegang gitu. Ustaz mau dituntut? Enggak, jangan dituntut. Saya nggak mau dituntut. Maunya apa? Saya pegang kamu aja. Ya tuntut namanya Ustaz. Ya mau. Saya kalau dituntut kan anak-anak gitu. Pegang. Kan emang poek gitu kan. Bisa tutup diri semua hijau. Dan nggak usah disesali. Biasa aja. Jadi apa akhirnya? Lapar? Enak dan jadi nggak pernah kegel gitu sama orang lain. Kenapa? Semuanya serahkan kamu. La haula wala. Dari itu menukang hari yang juga orang ini teh. Dendam jadinya cekak gitu kan. Terus kita tuh, namun orang kegel, terus gitu. Kemari gitu teh. Nah, ini cara terbaik. Ya, gitu ya. Bisa senyum nggak ketemu sama orang yang menyakiti kita? Bisa nggak? Bisa. Kayaknya boleh jebak. Nah, dakwah Rasul itu begitu. Rasul bilang orang gelo, Rasul bilang nggak waras, Rasul tetap senyum. Kenapa? Sudah dibangun Rasul. Sampai malaikat penunggu gunung Thaif datang ke baginda mengatakan, ya Muhammad, jika kau berkehendak atas izin Allah, akan aku balikan gunung Thaif untuk menghancurkan penduduk Thaif. Apa kata baginda? Jangan. Dia kau tidak tahu. Boleh jadi anak-anaknya, cucu-cucunya akan masuk Islam. Padahal Rasul darah-darah ditipukin sama anak kecil karena dianggap orang gila. Dilempar itu. Coba lihat ya, surat 60 ayat 4. Baca 60 ayat 4. Surat Mutahamah ya. Baca. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إلا
إلا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sungguh telah ada surat yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada musuh dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada Engkau kami kembali. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dakwahnya Nabi Ibrahim, dakwah para nabi sama. Itu la ilaha illallah. Maka ceritakan, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh dalam diri Ibrahim itu ada teladan yang baik. Walladzina amanu, dan orang-orang bersama Nabi Ibrahim, artinya umat. Isqalu di qaumihi, dan ketika dikatakan kepada kaum mereka, inna Allah, ya inna bura'u, itu kami berlepas diri, tidak mengikuti sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah. Minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sembahan-sembahan mereka selain Allah. Baik diikuti. La ilaha tahu. Kafarna bikum, dan kami mengingkari kekafiran kamu. Kan? Wa bada bainana wa bainakum, sudah jelas itu perbedaannya antara kamu dengan kami. Ya, al-adaw itu ada permusuhan dalam artian perbuatan. Wal baghdha, dan kebencian adalah kebencian yang dia lakukan ibadahnya, bukan kepada orangnya. Kan sampai abadah, dan itu abadi sampai kapan? Sampai mati. Hatta, bahkan targetnya sampai kamu beriman. Hatta tu'minu, sampai kamu beriman. Jadi yang dibenci orangnya itu perbuatannya. Kecuali perkataan Ibrahim kepada Bapak, ini juga pelajaran buat kita. Walaupun ada orang tua yang kafir, nggak beriman, tetap perlakukan dia dengan baik sebagai anaknya. Karena kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim pembuat patung berhala. Bapaknya Nabi Ibrahim pembuat Tuhan mereka. Meminta ampun kepada Allah dengan harapan Allah merahmatinya sehingga bapaknya masuk Islam. Tapi tetap tawakal Nabi Ibrahim kepada Allah. Kita tawakalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, bertobatnya dan kembali kepada Allah. Semua diserahkan kepada Allah. La haula wala quwwata. Tapi ikhtiar jalan terus, optimis jalan terus, berbuat baik jalan terus. Jadinya tetap semangat. Nah, ya Bu ya, semangat. Tahu kan bahasa? Kisah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu adalah hakikat dakwah.
Itu yang berapa? Yang keempat. Penting syarat yang terakhir adalah apa yang terakhir? Fadhailul azim, keutamaan yang besar. Jadi syahadat itu karunia yang besar bagi seorang manusia dari Allah. Kenapa? Syarat menjadi penghuni surga. Makanya kunci surga itu selalu dikatakan oleh guru kita, para kiai, la ilaha illallah. Itu kunci surga. Makanya orang yang sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah sudah benar, dipastikan masuk surga. Walaupun ada dosanya, dipastikan dia masuk surga. Walaupun ada yang masuk surganya mampirlah ke neraka. Setelah beres dosanya baru masuk surga. Ada yang diampunkan dosa-dosanya langsung masuk surga. Ada yang dimaafkan, nggak perlu dihisab, langsung masuk surga. Makanya di dunia ini kita terus ucapkan istighfar, mohon maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkan astagfirullah terus selama kita menjelang sakaratul maut. Jangan berhenti mengucapkan doa itu. Astagfirullah, Allahumma innaka afuun. Fa'fu anni, fa'fu anni, fa'fu anni. Maafkan. Kalau dimaafkan dosa dihapus dan dengan hisab langsung masuk. Kalau diampunkan dihitung dulu, dihisab dulu, baru diampunkan baru dia masuk surga. Nah, tapi kalau yang tidak diampunkan dan tidak dimaafkan, ya ditebuslah dengan abus karena di kelilingnya ada tulisan Jahanam biru. Apa arti Jahanam biru itu? Alumni Jahanam. Ada jadi alumni kan? Ada? Alim. Makanya ibadah ada semangat. Ulah asa. Gitu. Inilah pentingnya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah tahu pentingnya syahadat? Saya berharap Allah semoga Allah merahmati Bapak Ibu. Ibadah Bapak Ibu setelah hari ini langsung saya langsung segera. Siap? Insya Allah. Siap semua. Insya Allah. Kenapa Allah mendengar, Allah melihat hari ini? Makanya saya bilang tamparan berapapun yang hadir tetap jalan pengajian, seolah-olah ribuan yang hadir. Kenapa? Semua izin Allah. Datang cuma 2 orang, dia sudah datang jauh-jauh untuk ikut pengajian, hanya digagalkan gara-gara yang tidak datang. Jadi bulan depan jamaah tetap gitu. Jangan dikurangkan baik ke panitia. Jangan mengundang PKM pengajian bulanan urusan habis bayar hari sepi terus gitu. Tapi itu ikhtiarnya panitia. Harus. Tapi hasilnya kumaha? Oke, semangat ya. Makanya bulan depan ajak keluarga, ajak yang lain sama-sama hadir. Siap? Insya Allah. Walau alam shawab, ini hari ini materinya. Kalau ada yang diskusikan, mangga silakan. Kalau ada yang bertanyakan, mangga silakan. Saya kembalikan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
barangkali dari Ibu sekalian ingin bertanya berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Tolong. Ada Ibu? Ada Bapak? Ada? Sudah mengerti? Atau bingung? Laturkeun, edekeun, gaskeun. Mungkin ada dari rumah yang ingin ditanyakan berkaitan dengan dua itu. Nah, contoh, alhamdulillah kalau memang dipahami apa yang disampaikan Ustaz tadi, 5 menit tadi, semoga Allah senantiasa bisa bermanfaat apa yang disampaikan Ustaz, dan semoga Ustaz juga sedikit kesehatan dan juga dari perkembangan lain di bulan yang akan. Tapi Ustaz supaya barokah juga ya amal doanya untuk pada kesehatan ini kabar. Bulan depan temanya adalah kandungan syahadat. Baik hamil, baik. Apa ya kandungan ke bahasa Indonesia? Isi syahadatnya apa gitu teh? Apa sih dalam syahadat itu ayat ayat? Nah itu kandungan. Ya. Jadi kan hari ini pentingnya syahadat. Di bulan depan kandungan syahadat. Apa wae naon wae syahadat teh nah sehingga kita makin terbuka dan akhirnya semakin lagi semangat kepada kita. Insyaallah. Ya. Karena kita beribadah bukan karena siapa-siapa, lillahi ta'ala. Jangan sih kieu, Pak, aya duit, buka dompet sama bawah. Ada mana? Berapa lembar? 10 lembar. Mau gambarna Soekarno-Hatta. Dulu alhamdulillah. Seberapa? 10 lembar teh Soekarno-Hatta. Oh, mereka mau senang banget, alhamdulillah. Bahagianya begitu. Pas besoknya setelah selesai sebulan, berapa habis uangnya nanya deh, pada uang, kalau dibuka dompet. Ayam mah, gambarnya eta. Anu Dewi Sartika, anu perempuan pakai kode, gitu. 1.000. Langsung dia belum, gitu beda tuh. Nah itu berarti tawakalnya bukan kepada tawakal kepada Allah. Paham? Jadi ada uang, nggak ada uang tetap Senyum, bahagia. Keserves cekap. alhamdulillah. Itu luar biasa. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'adhu wa ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman Rahim, sesungguhnya Kau Maha mengetahui bahwa kami berkumpul di sini dalam rangka untuk kaji ilmu ya Allah. Dalam rangka untuk dalam agama-Mu ya Allah, maka pahamkan hati kami ya Allah. Tanamkan dalam hati kami ketakwa kepada-Mu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami kerinduan untuk menerima apapun keputusan-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi kami, Nabi Muhammad SAW kebanggaan umat Nabi kami di padang mahsyar nanti ya Rabbana. Jadilah kami umat Nabi kami, kebanggaan Nabi kami di padang mahsyar nanti ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada hari ini telah selesai. Jadi kita sama-sama menutup dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan doa berbatis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.